Oke, halo sobat Lamun, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Saya tahu pasti kalian semua kangen dengan film yang mengandung plot twist yang tak terduga. Maka karena dari itu saya akan membawakan sebuah film yang sangat mengandung plot twist, yang dimana film ini berjudul Raktaksa yang rilis pada tahun 2024. Segimana epicnya plot twist yang ada di film ini? Maka sebelum itu, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan subscribe aja, agar kalian semua tidak ketinggalan dengan film yang berplot twist lainnya. Mangga, gaskeun. Film dibuka dengan seorang pemuda yang akan membakar sebuah rancangan rencana yang telah ia buat. Lalu kemudian film pun akan berfokus kepada kehidupan seorang pemuda yang bernama Rohit. Dan ternyata di sini Rohit adalah seorang pembunuh bayaran berdarah dingin. Yang dimana di sini Rohit telah membunuh seorang perempuan yang bernama Ria. Yang kemudian mayat Ria pun dimasukkan ke sebuah drum. Dan untuk menutupi semua tindak kejahatannya itu, Rohit tidak segan-segan melarutkan tubuh Ria menggunakan asam klorida. Lalu kemudian scene pun berpindah ke beberapa waktu sebelum kejadian tersebut, di mana pada saat itu Ria pun menelepon Rohit dikarenakan ia sudah tidak ada kabar dari semalam. Yang dimana di sini Ria pun menyuruh Rohit untuk mengirimkan Sherlock dan ia pun akan berkunjung ke rumahnya. Lalu di tempat yang berbeda kita pun diperlihatkan seorang perempuan yang bernama Rashmi. Dan diketahui di sini Rashmi adalah komplotan dari Rohit itu sendiri. Yang dimana di sini ia pun mencoba untuk membuka ponsel milik Ria. Yang kemudian ia pun membuka sebuah aplikasi dating app. Ya mirip-mirip kayak Tinder, Omi, Micet kayak gitulah ya guys ya. Apakah yang sebenarnya terjadi dan apa yang akan dicari oleh Rashmi? Singkat cerita, scene pun berpindah lagi kepada Rohit di mana ia menerima kedatangan Ria ke rumahnya. Yang di mana di sini Ria pun langsung nyosor air kepada Rohit. Namun di sini Rohit pun menolaknya dan beralasan ia akan mandi terlebih dahulu. Dan ia pun malah menyuruh Ria untuk memesan sebuah makanan dan minuman di aplikasi GoFood cabang India. Singkat cerita, setelah mandi, Ria yang sudah eseng kepada Rohit pun ditambah melihat tubuh Rohit yang bagus sehingga yang terjadi... Di tempat yang berbeda, scene pun memperlihatkan Rashmi yang mendatangi sebuah kontrakan atau kosan milik seorang perempuan yang bernama Syaida. Namun entah apa yang ia cari di sana. Sabar-sabar guys, pantengin dulu aja ya. Lalu kemudian scene pun mundur ke beberapa jam sebelum Rashmi mendatangi kontrakan milik Syaida. Yang dimana pada saat itu Syaida mendapatkan WA dari nomor yang tidak dikenal yang mengirimkan foto dirinya. Yang ditambah lagi orang misterius tersebut pun mulai mencoba untuk menggoda Syaida. Syaida yang mulai tergoda pun ia mencoba untuk meminta foto dari orang misterius tersebut. Bukannya mengirimkan foto, orang misterius tersebut pun mengajak Aida untuk bertemu secara langsung di rooftop kontrakannya. Rooftop gak tuh? Dan di rooftop itulah juga Rohit sudah menyiapkan beberapa hal-hal romantis untuk Syaida. Syaida yang melihat aksi itu pun dibuat meleleh oleh Rohit. Bahkan ketika Rohit meminta Syaida untuk menemuinya besok hari di rumahnya pun ia mengiyakan begitu saja, tanpa menaruh rasa curiga apapun padahal mereka baru saja kenal. Yang kemudian scene pun berpindah lagi kepada Rashmi yang sedang membuka handphone milik Syaida dengan memalsukan sidik jarinya. Yang kemudian scene pun mundur kembali ketika Syaida mendatangi Rohit di kediamannya. Yang dimana tanpa Syaida sadari ternyata Rohit mencoba untuk menghabisi Syaida. Singkat cerita, Rohit pun berhasil untuk menghabisi Syaida. Namun di sini secara tiba-tiba Rohit pun mengalami sakit kepala yang sangat ekstrim. Seperti orang yang deja vu gitulah. Yang kemudian scene pun maju kembali kepada Rashmi, di mana mereka berdua telah menghabisi dua orang yang menjadi targetnya. Yang dimana sekarang tinggal satu orang lagi yang bernama Sheni. Semakin penasaran kan alur ceritanya yang akan kemana? Dan kalian juga pasti ingin mengetahui motif dari pembunuhan-pembunuhan tersebut. Pokoknya tonton terus dan pasti nggak bakalan membuat kalian kecewa. Lalu kemudian scene pun memperlihatkan Sheni, target ketiga dari pembunuhan Rohit dan Rashmi. Yang dimana mereka berdua telah mengirimkan teror berupa chat dari nomor yang telah membuat teman-temannya menghilang. Yang tak lama dari chat tersebut tiba-tiba pintu rumahnya pun diketuk oleh seseorang sehingga yang terjadi Guri, kannu muchkondirodalla. Lalu kemudian di sini kita pun mengetahui bahwa Shani adalah selingkuhan dari seorang anggota polisi yang bernama Gautam. Lalu kemudian di sini Gautam pun mencoba untuk menenangkan Shani dan ia juga berjanji akan melindungi Shani dari peneror tersebut. Ya seperti pelaku Halloween lainnya lah pokoknya. Namun ketika mereka akan melakukan olahraga duniawi,
Secara tiba-tiba ponsel milik Gautam pun berdering, yang dimana ternyata telepon tersebut berasal dari istri sah dari Gautam, yang meminta Gautam untuk cepat pulang, namun Gautam pun menolaknya dan beralasan sedang melakukan investigasi dari kasus pembunuhan. Setelah Gautam menenangkan istrinya, ia pun mencoba untuk mengambil minum, namun secara tiba-tiba seseorang pun memukulnya dari arah belakang. Singkat cerita, setelah Gautam sadar, ia pun dibuat kaget dengan keadaan Shani di kamarnya, yang kemudian ia pun mencoba untuk mengejar salah satu pelaku, namun pelaku tersebut berhasil meloloskan diri. Lalu kemudian ia pun mencoba untuk kembali lagi ke kamar Shani, di mana lagi-lagi ia pun dikagetkan dengan mayat Shani yang menghilang begitu saja. Dan bahkan ia juga dibuat kebingungan karena aksi dari sang pelaku yang dilakukan secara bersih dan rapih. Singkat cerita, di keesokan paginya, Gautam pun dapat menyimpulkan bahwa yang terjadi kepada Shani dan kedua temannya itu bukanlah sebuah aksi penculikan, melainkan dari aksi pembunuhan berantai yang dilakukan oleh dua orang. Oleh karena itu, Gautam pun langsung menyuruh pihak IT untuk yang dimana ia meminta untuk melacak lokasi nomor yang melakukan panggilan terakhir ke nomor Shani. Sementara itu di kediaman Rohit terlihat Rohit yang sempoyongan karena menahan rasa sakit di kepalanya. Namun yang tanpa ia sadari ternyata Gautam sudah berada di halaman rumahnya untuk menciduknya. Namun entah pergi kemana, Gautam pun tidak menemukan Rohit di kediamannya. Di tempat yang berbeda, Rashmi pun menempelkan sebuah foto pria yang bernama Sandi yang telah meninggal dunia. Yang ternyata Sandi menjadi korban dari kejahatan ketiga perempuan yang telah ia habisi nyawanya. Ayo, semakin penasaran kan? Apa yang sebenarnya telah diperbuat oleh Ria, Saida, dan Shaini sehingga Sandi dapat tewas di tangan mereka bertiga? Sabar-sabar, kita lanjut dulu ke ceritanya. Gautam yang tidak mendapatkan apapun di rumah Rohit, ia pun mencoba untuk mendatangi satu persatu tempat tinggal dari ketiga wanita tersebut. Dan di sini ternyata seluruh pergerakan Gautam pun terpantau oleh Rohit. Sementara itu, Gautam pun mulai menganalisis kejadian yang sebenarnya, di mana ia memperkirakan bahwa semua ini dilakukan oleh seorang perempuan yang diperkirakannya dari bau parfum yang telah ia endus di ruangan tersebut. Dan di kediaman Saida juga ia menemukan sebuah rubik dan sebuah catatan untuk ia agar menyelesaikan rubik tersebut. Lalu kemudian di keesokan harinya ia pun baru mendapatkan lokasi dari sang penelepon atau peneror tersebut. Dan lokasinya juga sama seperti yang tertera di dalam rubik tersebut. Dan tanpa buang-buang waktu, mereka pun langsung menuju lokasinya, di mana di sana ia hanya menemukan sebuah botol parfum dan beberapa barang bukti yang telah terbakar. Setelah mendapatkan beberapa petunjuk di rumah tersebut, ia pun memutuskan untuk pulang ke kantornya terlebih dahulu. Dan ya, ketika Gautam pergi, ternyata di rumah tersebut terdapat Rohit dan Rashmi. Lalu kemudian kita pun diperlihatkan aksi dari Rohit dan Rashmi, di mana Rashmi menyusup ke kontrakan milik Saida dan mengambil foto Saida. Dan ketika di rumah, Rohit pun melancarkan aksinya dengan memberikan racun kepada minuman milik Saida. Dan kemudian kita pun berlanjut ke aksi pembunuhan Shaini, di mana Rohit pun melumpuhkan Gautam yang sedang berada di sana. Lalu kemudian ia pun memberikan sebuah coklat sebelum menghabisi Shaini. Lalu kemudian Rashmi pun menjadi seorang pengalih untuk mengalihkan Gautam. Dan ya, aksi pembunuhan ketiga perempuan tersebut pun sudah direncanakan secara matang oleh mereka berdua. Dan sebentar lagi kita dapat mengetahui motif dari semua ini. Di sini Gautam pun baru menyadari bahwa Sandi ada sangkut pautnya dengan kejadian tersebut. Yang kemudian mereka pun langsung memantau sebuah CCTV yang terdapat di perumahan milik Sandi. Lalu kemudian di sana mereka pun melihat rekaman CCTV di mana Saida dan Ria masuk ke dalam rumah tersebut namun tidak pernah keluar dari tempat tersebut. Setelah mendapatkan barang bukti, ia pun langsung menciduk Rohit dan Rashmi yang tinggal di kediaman Sandi. Lalu kemudian singkat cerita, mereka berdua pun dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Yang dimana di sini Rohit pun tidak mau mengakui semua perbuatannya. Namun ketika Gautam akan menyakiti Rashmi, Rohit pun mulai menceritakan bahwa Sandi itu adalah adiknya. Yang dimana pada saat itu Sandi pun menceritakan bahwa dirinya telah dicat oleh seseorang perempuan di aplikasi dating app. Di sini Rohit dan Rashmi pun mencoba untuk wanti-wantinya agar waspada kepada orang yang tidak ia kenal. Bukannya mendengarkan apa yang dikatakan oleh kakaknya, ia pun malah bebel dan malah menemui orang tersebut. Dan iya, ternyata perempuan tersebut ialah Ria. Namun sayangnya pertemuan dari keduanya pun tidak bertahan lama, di mana Ria beralasan bahwa dirinya sudah ada janji lain di tempat lain. Namun sebelum pergi, Ria pun berjanji bahwa di keesokan harinya ia akan menjemput Sandi dan pergi bersamanya kembali.
Singkat cerita, di keesokan harinya Sandi pun dijemput oleh Ria dan memberikan sebuah bunga untuk Ria. Namun ketika di perjalanan, entah apa yang diberikan Ria kepada Sandi yang membuatnya teler. Dan pada saat itu pula Ria membuang bunga beserta telepon milik Sandi. Sementara itu di tempat yang berbeda memperlihatkan beberapa pemuda pengangguran yang sedang kobang. Singkat cerita, setelah 3 hari lamanya Sandi menghilang, Rohit pun memutuskan untuk ke kantor polisi dan melaporkan hal tersebut. Di mana pada saat itu Gautamlah yang sedang berjaga. Bukannya melayani aduan Rohit, ia malah menyuruh Rohit untuk menuliskan formulir saja di meja. Dan lebih parahnya, ia malah menyuruh bawahannya untuk menemani Rohit. Bahkan ia juga menyuruh Rohit untuk pulang dan menunggunya di rumah saja. Ya nggak beda jauh lah sama polisi yang ada di negara. Setelah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, Rohit pun bercerita kepada Rashmi. Dan di sini Rashmi pun mencoba untuk menenangkan Rohit dan mengajak Rohit untuk mencari keberadaan Sandi dengan caranya sendiri tanpa melibatkan pihak kepolisian. Namun ketika di perjalanan akan pulang, Rohit pun malah melihat kejadian yang tidak menyenangkan di mana Sandi tiba-tiba ditusuk oleh 2 orang yang tidak dikenal. Namun di sini Sandi pun tidak mau dibawa ke rumah sakit dikarenakan hidupnya telah hancur. Yang kemudian di sisa-sisa tenaganya ia pun menceritakan kejadian yang sebenarnya, di mana ia menjadi salah satu korban penculikan yang dilakukan oleh Ria bersama kedua temannya. Yang dimana pada saat itu Sandi dan kedua korban lainnya pun dibius. Lalu kemudian mereka semua pun mengambil organ dalam dari para korban. Dan bahkan lebih gongnya juga, para korban yang masih hidup mereka pun menjadikannya sebagai boti dongkrik. ಹೊಸ್ದಾಗ್ ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ. You have a bright future. Parah bener sih ini sindikatnya, anjir. Yang kemudian tak lama dari itu seorang pria kobam pun mendatangi Sandi. Di mana di sini Sandi pun memikirkan cara untuk kabur dari pria tersebut. Namun pelariannya tersebut pun diketahui oleh Ria dan mengutus beberapa anak buahnya untuk menghabisi Sandi. Dan di saat-saat terakhir Sandi pun meminta saudaranya agar membalaskan dendamnya dan membasmi semua komunitas tersebut. Lalu kemudian kita pun dibawa flashback di mana Ria dengan tidak rasa bersalahnya pun mengakui bahwa ia telah membunuh Sandi. Lalu kemudian di sini Gautam pun malah menanyakan mengapa mereka tidak melibatkan pihak kepolisian dalam masalah ini. Dan ya seperti yang kita tahu bahwa polisi itu hanya membutuhkan uang kita saja tanpa harus melayani kita sebagai masyarakat. Dan dengan gagah beraninya, Rohit pun menunjukkan sebuah foto mafia yang akan menjadi targetnya selanjutnya. Dan bahkan di sini juga Rohit telah memanipulasi bukti yang dimiliki oleh Gautam, sehingga mereka berdua pun dapat dibebaskan dan tidak ditahan dikarenakan tidak ada bukti yang kuat. ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಾಯೋಕೆ ನಾನು ಅಭಿಮನ್ಯು ಅಲ್ಲ ಸರ್. Lalu kemudian di tempat yang berbeda kita pun diperlihatkan dengan kebengisan mafia yang menjadi target dari Rohit selanjutnya. Yang dimana di sini mafia tersebut pun menghabisi satu persatu dari pihak kepolisian, hakim, ataupun orang-orang yang telah mengganggu bisnisnya. Lalu kemudian Sid pun memperlihatkan Rohit yang mendapatkan informasi perihal mafia tersebut. Lalu kemudian ia pun tanpa buang waktu langsung menghampiri orang-orang yang telah menusuk adiknya dan menanyakan transaksi selanjutnya dari mafia tersebut di mana. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Rohit pun langsung bergegas ke markas dari mafia tersebut. Dan sangat mudah baginya untuk menghabisi satu persatu anak buah dari mafia tersebut. Namun secara tiba-tiba bos dari mafia tersebut pun keluar. Namun sebelum itu ia harus menghabisi satu persatu anak buah yang masih tersisa di tempat tersebut. Dan akibatnya Rohit pun mengalami kelelahan dan dengan mudah ia pun dapat dipukuli oleh sang mafia tersebut. Namun ketika akan dihabisi ia pun teringat dengan orang-orang yang telah meninggalkannya. Dan di sini ternyata Rashmi telah dibunuh oleh sang mafia tersebut. Hingga akhirnya Rohit pun berhasil menghabisi sang mafia tersebut. Hingga tak lama dari itu Gautam pun datang ke tempat tersebut. Rohit pun memberikan HP milik Rashmi dan sebuah catatan. Dan disinilah plot twistnya terjadi. Ternyata selama ini Rohit memiliki seorang saudara kembar yang dimana saudara kembar Rohit tersebut pun diurus oleh seorang mafia di Thailand. Dan ternyata selama ini yang menjadi bos besarnya ialah saudara kembar Rohit itu sendiri, yang bernama Paper.
Dan di sini dengan bengisnya Piper pun menghabisi anak buahnya sendiri yang telah gagal menghentikan Rohit. Dan iya, tanpa diduga-duga Rohit pun mendatangi kediaman dari Piper itu sendiri dan mulai menghabisi satu persatu anak buah Piper yang sedang berjaga di tempat tersebut. Namun ketika mereka akan bertarung, tiba-tiba film pun tamat. Oke sobat Lamun, bagaimana filmnya? Sangat berplot twist sekali, bukan? Pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah untuk kalian para polisi, jadilah polisi yang baik yang mengayomi masyarakat, karena kalian digaji oleh masyarakat. Oke baiklah sobat Lamun, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe. Bye bye.